Untuk CS-CSku, berjumpa lagi dengan Manusia Madasu di Easy Film. Untuk CS-CSku, terima kasih sudah mensupport dan setia di channel sampai ini, oke? Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup vokalis Limp Bizkit bernama Fred Durst. Selain dikenal temperamental dan musisi multitalenta, ia juga kerap melakukan tindakan kontroversi yang membuatnya dibenci oleh banyak orang. Oke CS-CSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna live on, and on the throne. We're gonna. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Frederick Elementary atau yang lebih dikenal sebagai Fred Durst. Ia lahir pada 20 Agustus 1970 di Florida, Amerika, dan dibesarkan oleh sang ibu bernama Anita Durst. Sejak kecil, Fred sering berpindah tempat tinggal karena pekerjaan ibunya yang seorang marketing perusahaan. Hal itu membuat Fred tidak memiliki teman dan selalu menyendiri karena tidak mendapatkan perhatian dari ibunya. Ia juga tidak pernah melihat wajah dan nama ayah kandungnya karena selalu ditutupi oleh ibunya. Tetapi sang ibu sempat bercerita jika ayah kandungnya merupakan pengusaha besar yang memiliki sikap temperamental. Kemudian ketika ibunya menikah lagi dengan seorang polisi, sang ibu mengganti nama Fred menjadi William Frederick Durst dan melahirkan anak laki-laki. Lalu ia dan keluarganya memutuskan pindah ke Carolina dan memiliki peternakan sapi di belakang rumahnya. Di sisi lain, Fred menempuh pendidikannya di sekolah dekat rumahnya yang sebagian besar adalah anak dari orang kaya. Ia sering dibully oleh teman sekelasnya karena dianggap aneh dan tidak mau bergaul dengan siapapun. Bahkan, ia sering pulang dengan keadaan babak belur sampai bau busuk karena para pembuli selalu melemparkan tas sekolahnya ke dalam selokan. Lalu setelah 2 tahun terus menjadi korban bully, Fred akhirnya melawan dengan menusuk sang pembuli menggunakan cutter. Ia juga memukuli orang yang pernah membulinya dengan menggunakan tongkat bisbol dan mengancam akan membunuh semua orang jika kembali membulinya. Meskipun setelah itu ia dikeluarkan dari sekolah, namun ayah tirinya mendukung perbuatan Fred karena dianggap telah bersikap sepantasnya. It's like everything, we just keep going, and it's today. I mean, stuff our dads like. So today, I think all rock has its purpose. Talking about Limp Bizkit, a band born right here in Jacksonville. Born in Jacksonville, Florida, his family moved to Gastonia in 1970, but is now commonly known as Fred Durst. Beberapa tahun kemudian, setelah lulus sekolah, Fred mendaftarkan diri ke akademi militer yang kemudian menjadi tentara angkatan laut. Di periode tersebut, ia mulai tertarik dengan breakdance dan genre musik seperti hip hop, punk, dan heavy metal. Kemudian saat bertugas di angkatan laut, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Rachel dan mulai menjalin hubungan hingga tinggal bersama. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1990, Fred memutuskan keluar dari angkatan laut karena terlalu banyak aturan dan menikahi pacarnya sampai memiliki anak perempuan. Setelah itu, Fred memilih bekerja sebagai penata taman dan membuka studio tato tepat di depan rumahnya hingga mulai belajar nge-rap, beatbox, DJ, dan bermain skateboard setiap sorenya. Pada tahun 1992, Fred menyampaikan idenya untuk membentuk band dengan menggabungkan genre rock dan hip hop. Ia lalu membentuk band, namun band tersebut bubar karena Fred memilih bergabung dengan 2 band lainnya. Tetapi setelah beberapa bulan berjalan,
Fred kembali memutuskan keluar dari band karena ia ingin mendirikan band sendiri sesuai keinginannya. Lalu setelah itu, Fred bertengkar hebat dengan istrinya karena ia tidak pernah pulang dan jarang memberikan nafkah kepada istrinya. Fred yang memiliki sikap temperamental malah memukul istrinya tanpa ampun yang membuat Rachel memintanya untuk bercerai. Karena kejadian tersebut, Fred ditangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atas kekerasan di dalam rumah tangga. Tattoo artist from Jacksonville, Florida, Fred Durst grew up torn between two generally. I was working at Chick-fil-A. I don't know. It started right here, baby. Right here. Or, like really whack. I mean, The four of them spent 1995 playing around Jacksonville, a city from Pada tahun 1994, Fred mengajak Sam, mantan basisnya, untuk membentuk band. Sam juga meminta Fred agar merekrut sepupunya bernama John Otto karena dikenal mahir dalam bermain drum. Setelah resmi terbentuk, mereka mulai melakukan sesi latihan dan menulis lagu sendiri yang menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Mereka juga merekrut 2 personil audisional untuk membantunya ketika melakukan pertunjukan. 3 bulan kemudian, setelah 2 personil audisionalnya keluar karena sibuk dengan bandnya masing-masing, Fred menemui seorang gitaris bernama Wes Borland karena tertarik dengan permainan gitarnya. Walaupun awalnya menolak, tetapi Borland akhirnya mau bergabung setelah diyakinkan oleh Fred dan teman-temannya. Beberapa minggu kemudian, ketika mereka akan tampil di klub malam, Fred menetapkan nama Limp Bizkit sebagai nama bandnya. Nama tersebut diambil karena Fred ingin membuat para penontonnya menjauh dan membenci bandnya. Selain itu, Fred juga menambahkan jika ia sangat menyukai sesuatu yang dianggap norak dan terdengar aneh agar orang-orang bisa membencinya. Tapi karena hal itu, menurutnya akan banyak orang menjadi penasaran dan hal tersebut adalah promosi terbaik. Kemudian mereka merilis 2 cover yang berhasil menarik perhatian banyak orang dan tampil di acara komunitas yang membuat mereka mulai memiliki pengikut di kancah musik underground. Pada tahun 1995, ketenaran mereka semakin meningkat ketika tampil di bar yang dikenal sebagai tongkrongan bagi skena punk di Amerika. Di sana, Borland mulai menggunakan kostum yang unik dan gaya rock teatrikal yang membuat mereka menjadi daya tarik untuk para penonton yang menyaksikan pertunjukan mereka. Karena hal itu, pemilik bar kemudian mengatakan kepada pihak label untuk merekrut Limp Bizkit karena ia percaya jika Limp Bizkit akan sukses setelah melihat penampilan mereka yang memiliki daya tarik dan memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi saat itu, para pemilik label menolak untuk merekrut Limp Bizkit karena menurut mereka banyak band lain yang lebih baik dari Limp Bizkit. Beberapa bulan kemudian, ketika Korn menggelar pertunjukan di kota mereka, Fred mengundangnya untuk berkunjung ke studio tato dan mentato semua personilnya. Walaupun hasil tato Fred tidak begitu mengesankan, namun Arviju, basis dari Korn, menghargai karyanya hingga mau mendengarkan demo dari Limp Bizkit. Karena terkesan dengan lagu-lagu mereka, Arviju mengajak Limp Bizkit untuk menggelar tur sebagai band pembuka, dan sejak saat itu mereka mulai menjalin persahabatan hingga terlihat nongkrong bersama. Pada tahun 1997, mereka bergabung dengan label independen dan merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Namun ketika mereka akan tampil di acara komunitas, Fred bertemu dengan personil band bernama Stain yang pernah menghina bandnya. Di sana, Fred berkelahi dengan salah satu personil Stain sampai mendesak panitia untuk tidak menampilkan mereka, tetapi ditolak oleh pihak promotor. Keributan tersebut akhirnya mereda setelah Fred diamankan dan dibawa keluar acara hingga memberikan bir untuk menenangkan pikirannya. Pada tahun 1998, setelah mereka menggelar tur panjang selama 5 bulan, Fred dan sang DJ diminta oleh Max Cavalera dari Sepultura
untuk featuring di lagu barunya atas usulan sang produser. Fred juga muncul di album baru Korn yang membuat namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Tetapi ketika mereka akan tampil di California, mobil mereka terlibat kecelakaan hebat yang hampir membuat penumpangnya meninggal dunia. Tetapi mereka selamat dari kecelakaan tersebut hingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. I guess it would be nice if I could touch your body. I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, and that love goes down without devotion. Beberapa minggu kemudian, Fred mendapatkan demo dari teman bandnya dan karena terkesan ia mengajak tur ke 5 kota bersama Limp Bizkit. Selama tur berlangsung, band tersebut menarik perhatian label besar dan memutuskan untuk bergabung. Tetapi keputusan tersebut membuat Fred kecewa karena ia sebenarnya akan mengenalkan mereka kepada label yang telah membesarkannya. Bahkan, Fred mengirim surat ancaman kepada vokalisnya dan akan memukulinya jika bertemu di acara musik. Pada tahun 1999, Fred mulai tertarik dengan film hingga memproduseri video klipnya sendiri. Setelah itu Limp Bizkit tampil di festival besar di dunia bersama beberapa band lainnya. Namun ketika mereka sedang tampil dengan membawakan beberapa lagu, para penonton mulai melakukan aksi kerusuhan dan merusak dinding hingga melakukan pelecehan seksual. Tetapi saat itu, Fred bukannya membuat situasi menjadi kondusif, malah memprovokasi penonton untuk melakukan kerusuhan yang lebih besar hingga menyebabkan 2 penonton remaja meninggal dunia. Akibat dari kejadian tersebut, Limp Bizkit dikecam oleh banyak orang sampai dianggap sebagai dalang dari kerusuhan festival yang sangat mengerikan. Trucks could get in. And a team of Eyewitness News 5 photojournalists worked through The the concert was stopped moments ago, so fire trucks could get in. Police to the scene. Get down! Riot police are coming! Light stands and speakers. They destroyed tents and booths and set fire to a dozen parked trucks. Lalu dengan banyaknya kritikan yang mereka dapatkan, mereka kembali membuat kontroversi dengan merilis video klip yang memperlihatkan semua personilnya menerima hukuman mati setelah mereka tampil di festival besar. Terlepas dari masalah yang sedang mereka hadapi, namun album kedua mereka berhasil menjadi nomor 1 di beberapa negara termasuk Amerika, Inggris, dan Kanada. Beberapa bulan kemudian, Corey dari Slipknot mengatakan kepada media jika ia membenci drummer dari Korn dengan membakar posternya yang sedang menjadi model celana dalam. Fred yang tersinggung dengan aksi tersebut mengatakan jika ia akan membuat perhitungan dengan Corey dan para penggemar Slipknot. Masalah tersebut semakin membesar setelah mereka saling sindir ketika sedang melakukan pertunjukan. Pada tahun 2000, Fred dan Christina Aguilera tampil di acara penghargaan dengan membawakan lagu terbaiknya. Namun penampilan mereka dikritik oleh vokalis dari band Filter bernama Patrick dengan mengatakan jika penampilan Fred sangat memalukan. Mendengar hal tersebut, Fred menjawab dengan mengatakan jika Patrick hanya iri karena tidak bisa berduet dengan penyanyi terkenal seperti Christina. Pada tahun 2001, ketika Limp Bizkit tampil di festival Australia, para penggemarnya menyerbu panggung dan membuat area mosh pit yang sangat besar. Fred juga meminta pihak keamanan untuk diam di tempat saat penonton sudah semakin menggila. Namun karena hal tersebut, seorang remaja bernama Jessica ditemukan meninggal dunia karena terinjak-injak oleh para penonton lainnya. Kemudian, saat di pengadilan, Fred yang diwakili oleh pengacara pribadinya mengatakan jika Fred tidak sepenuhnya bersalah dan menyalahkan pihak promotor karena tidak bersikap profesional. Lalu setelah melihat video di lokasi kejadian, Fred akhirnya dinyatakan bersalah karena dianggap menghasut penonton untuk membuat kerusuhan. Meski begitu, Fred tidak pernah ditahan dan harus membayar ganti rugi kepada pihak keluarga hingga dilarang tampil di Australia selama 5 tahun yang membuat semua konser mereka terpaksa harus dibatalkan. Pada tahun 2002, Fred dimintai oleh Britney Spears agar menulis lagu untuk album terbarunya. Kedekatan mereka kemudian disorot oleh media dan Fred dianggap menjadi perusak hubungan antara Britney Spears dan Justin Timberlake. Isu tersebut semakin membesar
setelah Fred mengatakan kepada media jika ia memang menjalin hubungan dengan Britney Spears. Tetapi Britney sendiri membantah tuduhan tersebut karena ia menganggap jika Fred hanya teman biasa yang membuat Fred marah dan menghapus 3 lagu yang ia ciptakan. Bahkan setelah itu muncul video porno yang diduga Fred bersama Britney Spears menyebar di internet. Pada tahun 2003, Limp Bizkit tampil di acara besar yang dipimpin oleh Metallica. Di sana para penonton berteriak dengan kata-kata kotor dan melemparkan botol ke arah Fred sang vokalis. Bahkan seorang penyiar radio yang kebetulan hadir di acara tersebut terus memprovokasi para penonton karena Fred telah menghina para penggemar Slipknot. Walaupun awalnya Fred tidak bertindak apapun, namun akhirnya ia melemparkan mikrofon ke arah penonton dan memilih turun dari panggung setelah membawakan 6 lagu. Karena kejadian tersebut, Fred dituntut oleh pihak promotor dan harus membayar denda sebesar $10.000. Pada bulan Mei 2005, Limp Bizkit merilis EP album tanpa iklan dan promosi apapun. Namun album tersebut terjual sebanyak 2 juta kopi dan menjadi nomor 1 di beberapa negara. Lalu saat diwawancara, Fred mengatakan jika ia sedang mengerjakan album yang akan mereka rilis di tahun yang sama. Ia juga membahas keluarnya Wes Borland dari formasi dan mengatakan jika saat itu Borland sedang dekat dengan musuh besarnya yaitu Marilyn Manson. Karena hal itu, konflik antara Fred dan Marilyn Manson berlangsung selama bertahun-tahun hingga Marilyn Manson selalu menghina Limp Bizkit di hadapan media. Pada tahun 2006, selama Limp Bizkit vakum, Fred bermain sebagai aktor di film drama dan menjadi sutradara untuk film yang dibintangi oleh artis papan atas. Walaupun film yang ia produseri mendapatkan rating yang kecil, tetapi Fred sangat puas karena ia telah mewujudkan impian terbesarnya. 2 tahun kemudian, Fred merilis film keduanya yang dibintangi oleh seorang rapper sekaligus aktor bernama Ice Cube. Ia juga membangkitkan Limp Bizkit setelah membujuk Wes Borland untuk kembali bergabung ke dalam formasi. Beberapa hari kemudian ketika Fred sedang membawa mobil setelah menghadiri pesta, ia menabrak 2 pejalan kaki yang membuatnya ditangkap karena berusaha melarikan diri. Ia akhirnya dijatuhi hukuman 2 tahun masa percobaan dan membayar biaya rumah sakit sebesar $20.000. Pada tahun 2009, Fred menikahi seorang model setelah menjalin hubungan selama 2 tahun. Tetapi karena sikapnya yang sulit dikendalikan, mereka akhirnya bercerai dan Fred menikah lagi dengan seorang penata rias profesional. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2014, Limp Bizkit telah menggelar tur dan merilis 2 album yang berhasil sukses secara komersial. Tetapi ketika mereka menggelar tur di Rusia, mereka dikritik karena menampilkan bendera bertuliskan Crimea Rusia di belakang panggungnya. Hal itu bukan tanpa alasan karena Rusia sedang melakukan aneksasi terhadap Crimea yang dianggap ilegal oleh PBB. Pada tahun 2015, Fred mengatakan kepada media jika ia ingin memiliki paspor Rusia dan menghabiskan setengah tahun di Crimea. Ia juga menulis surat kepada Vladimir Putin, presiden Rusia, tetapi tidak pernah mendapatkan balasan sampai hari ini. Pernyataan Fred kemudian viral di media sosial yang menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat dan para penggemarnya. Bahkan, Dinas Keamanan Ukraina melarang Fred memasuki negara Ukraina selama 10 tahun karena dianggap telah pro terhadap Rusia. 2 tahun kemudian, seorang rapper membawakan lagu Limp Bizkit dan menghina Fred dengan kata-kata yang kasar. Tetapi Fred tidak pernah menanggapi hal tersebut karena ia sedang terkena musibah karena harus kehilangan harta setelah rumahnya ikut terbakar dalam pembakaran hutan di California. Pada tahun 2021, setelah kematian mantan drummer Slipknot bernama Joy Jordison, Limp Bizkit memberikan penghormatan ketika mereka sedang melakukan pertunjukan.
Lalu 1 minggu setelah penampilan mereka di acara besar, Limp Bizkit mengumumkan jika mereka harus membatalkan tur karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Meski begitu, mereka merilis lagu baru dan mengabarkan jika mereka segera merilis puluhan lagu yang akan membuat terkejut seluruh dunia. Lalu film pun selesai. Waking up, aggravated, stupid shit, man, I hate it, but blind, free as hell, doing time. I'm insane, can't complain, plus you turn. Berjalan-jalan dengan ego adalah hal yang buruk. Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang hebat. Fredurus, Limp Bizkit. Oke, CSGO. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Hampura balelol CSGO. Yeah.